Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang Anda anggap kaya mengajak Anda makan malam, kira-kira tempat makan yang Anda bayangkan tempat makan yang bagaimana? Bisa saja ada di antara kita yang membayangkan akan makan di tempat yang bagus, yang belum pernah didatangi karena harga menu di tempat itu tidak terjangkau oleh kantong kita. Kemudian karena yang mengajak ini adalah orang kaya, kita akan berpikir kemungkinan nanti akan naik mobil, terus makannya di tempat yang eksklusif, maka kita perlu menyesuaikan diri kita. Kita mengganti baju yang bagus, persiapkan juga tidak terlalu kenyang dari rumah, supaya nanti bisa masuk makanan-makanan yang enak itu. Bayangkan si orang kaya itu kemudian datang. Kemudian ternyata makannya di warung depan gang rumah kita. Kira-kira gimana perasaan Anda? Rasanya kalau anak muda mungkin berkata seperti kena prank. Kita kecewa karena ekspektasi tidak bertemu realitas. Padahal esensi makan adalah perut yang terisi, bukan kemegahan tempatnya. Yang bisa kita lihat dari ilustrasi itu, ekspektasi yang tinggi sering melahirkan kekecewaan. Hal yang sama dialami juga oleh umat di zaman Hagai. Mereka baru pulang dari pembuangan dan membangun bait suci yang sederhana. Tapi mereka merasa kecewa karena membandingkan kemegahan bait Allah yang mereka bangun dengan yang dibangun oleh Salomo dulu. Hagai menyadari ini. Makanya kalau kita baca di ayat 3 dikatakan, bukankah bangunan ini, bait ini tidak ada apa-apanya di matamu? Ini seperti saudara-saudara kita yang terkena bencana, rumahnya hancur. Jika dulu rumahnya besar, megah, punya banyak kamar, setiap kamar ada kamar mandinya, ada dapur, ada ruang tamu, fasilitasnya lengkap, kemudian hancur oleh bencana. Kemudian pemerintah atau orang baik membangun rumah sementara yang tentu ukurannya kecil. Bisa saja tidak ada kamar. Kalau ada pun kamar mandinya di luar. Bagaimana perasaan dia? Bagaimana perasaannya melihat rumah yang kecil itu dalam bayang-bayang rumahnya yang dulu yang begitu megah? Bisa saja dia berkata, nggak ada apa-apanya. Kemudian dia kecewa. Jadi ekspektasi yang tinggi sering melahirkan kekecewaan. Kekecewaan itu bisa menjadi pintu untuk mengoreksi iman. Ini yang kita lihat dari teks ini. Allah mengoreksi cara pandang mereka. Kalau kita baca di ayat 4-5 dikatakan, kuatkan hatimu, bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Allah menggeser fokus umat dari nostalgia kemegahan fisik ke realitas penyertaan roh. Ditegaskan bahwa kemuliaan dari bait Allah bukan pada ukuran, bukan pada simbol, bukan pada bahannya, melainkan pada kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah itulah yang membuat bait Allah disebut mulia. Tapi kita bisa berpikir seperti ini. Bait Allah yang dibangun Salomo sudah hancur. Karena hancurlah, makanya di teks ini mereka membangun kembali. Tetapi bait Allah yang dibangun di kitab Hagai ini juga hancur di tahun 70. Jadi sekarang apa yang menjadi bait Allah? Bila kita baca di 1 Korintus 3 dikatakan, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi bait Allah sekarang adalah orang percaya, Anda, saya, kita. Bait Allah adalah kumpulan orang-orang percaya yang sekarang kita sebut gereja. Jadi teks ini bukan hanya untuk Israel. Teks ini bukan hanya berbicara tentang masa lalu. Teks ini untuk kita. Jika kita adalah bait Allah, maka kita juga adalah pribadi yang mulia. Bukan karena siapa kita, tapi karena Allah yang ada membersamai kita.
Inilah yang diingatkan oleh Minggu Epifanias bagi kita. Kemuliaan hadir bersama Kristus di dalam hidup kita. Mari kita katakan saat ini, aku mulia, keluargaku mulia, hidupku mulia. Bisa? Aman untuk mengatakan aku mulia? Bisa saja ada di antara kita yang tidak merasa nyaman karena melihat keadaan diri, keterbatasan, kekurangan. Ingat, bukan keadaan yang menentukan kemuliaan bait Allah. Yang menentukan kemuliaan bait Allah adalah kehadiran Allah. Jadi, kita dengan segala keberadaan kita adalah bait Allah yang mulia. Saya pernah diajak ke sebuah kantor. Saya ke sana bersama orang yang kedudukannya paling tinggi di kantor itu. Kalau di drama-drama Cina, saya ke sana bersama CEO, tapi bukan CEO palsu, CEO asli. Uniknya, semua orang di kantor itu rasanya menghargai saya lebih. Bukan karena saya orang penting, bukan karena pakaian, bukan karena tampilan, tetapi karena saya bersama pimpinan mereka. Maka seperti itu, kemuliaan kita bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa yang bersama dengan kita. Itulah seruan Epifanias. Kristus yang hadir dalam hidup kita membuat kita menjadi pribadi yang mulia. Tapi kita bisa bertanya lagi, apakah dengan menjadi pribadi yang mulia kita akan dipenuhi logam mulia? Apakah dengan menjadi pribadi yang mulia kita akan selalu duduk di kursi VVIP dan mendapatkan fasilitas istimewa? Tentu bukan. Kemuliaan kita bukan tentang saldo yang bertambah, status yang naik atau jabatan yang tinggi, bukan. Kemuliaan kita adalah tentang Allah yang mau hadir dalam diri kita yang sebenarnya tidak layak. Ini poin pentingnya. Kita menjadi mulia karena kita orang yang tidak layak, kita orang yang berdosa, orang yang hina, menjadi anaknya. Itu poinnya. Lantas kalau bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, apa gunanya kemuliaan yang seperti itu? Jawabannya ada di ayat 6-7. Dikatakan, aku akan menggoncang langit dan bumi, aku akan menggoncang segala bangsa. Kemuliaan Allah dalam diri kita bukan untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk bertahan dan menjadi saksi di tengah goncangan dunia. Kita bisa mengalami krisis ekonomi, bencana alam, krisis kepemimpinan, bisa mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Semua itu bisa menjadi bagian dari goncangan yang dikatakan di ayat ini. Goncangan itu bisa memutarbalikkan keadaan. Apapun bentuk goncangan dan krisis yang terjadi, orang percaya yang mulia tidak akan roboh. Karena kemuliaan sejati bukan berasal dari harta atau jabatan, melainkan dari Allah yang hadir. Justru di tengah goncangan-goncangan itu, kemuliaan itu akan berguna. Yang pertama, meneguhkan hati. Orang yang percaya tidak akan panik karena tahu Allah yang berdaulat. Yang kedua, kemuliaan itu akan memampukan menjadi saksi. Dunia akan melihat bahwa ada kekuatan lain yang tidak tergoncangkan. Yang ketiga, kemuliaan itu akan memampukan orang yang percaya tadi menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat. Dikatakan perak dan emas yang digoncang Allah kembali kepadanya, dan umat akan memakainya untuk disalurkan sebagai berkat kepada orang lain. Jadi ini penting. Semua orang, baik itu yang berkecukupan, kekurangan, kaya, sedang, miskin, berpendidikan tinggi, berpendidikan biasa, sehat, sakit, semuanya butuh menjadi mulia. Karena semuanya bisa tergoncang, semuanya bisa mengalami perubahan. Tetapi satu hal yang pasti, selama Allah bersama kita, kemuliaan kita tidak akan berubah. Maka menjadi penting untuk bertanya, bagaimana kita tahu bahwa Kristus telah hadir dalam diri kita? Kristus telah hadir dalam tindakan-tindakan kita.
Dari mana kita tahu bahwa gereja kita penuh dengan kemuliaan Allah? Jawabannya pada kata damai sejahtera. Ini yang akan menjadi bagian ketiga dari renungan ini. Bagi orang dewasa, damai sejahtera adalah keberanian berkata, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi damai sejahtera ini akan tampak. Orang yang mapan akan makan secukupnya, tidak berlebih. Orang yang belum mapan tetapi bersama Allah akan berkata, meskipun piring ini kosong, Allah tetap ada. Tidak ada mengutuki Tuhan, tidak menyalahkan keadaan atau orang lain, tetapi merasakan damai sejahtera. Bisakah kita mengaminkannya? Bagi orang dewasa meski sulit, tapi saya yakin bisa menerima damai sejahtera ini. Namun bagi yang lemah, katakanlah seperti anak yang lapar karena orang tua tidak punya uang untuk membeli makanan, damai sejahtera tidak bisa hanya berupa kata-kata. Anak kecil yang lapar tidak butuh penjelasan teologis. Ia butuh roti, ia butuh nasi. Ia merasakan Yesus hadir bukan lewat konsep, tapi lewat tindakan nyata. Makanan yang masuk ke mulut. Maka jika kita bisa mendengar jeritan dari anak yang lapar, keluarga yang kesusahan, tetapi kita tidak berbuat apa-apa, gereja kita tidak berbuat apa-apa, maka tangisan itu, tatapan itu bukan sekadar rasa lapar. Tangisan itu, keadaan itu adalah teguran profetis bahwa Kristus belum benar-benar tampak dalam diri kita, dalam gereja kita. Sehebat apapun kita, semegah apapun kita, sebesar apapun gereja kita, itu hanya gambaran duniawi. Jika kita diam, kita belum mulia. Maka yang terakhir, kemuliaan sejati hadir ketika damai sejahtera Allah mengalir dari hati kita yang tenang. Dia mengalir menuju tangan kita yang bekerja, memberi makan, memberi kelegaan. Dunia menyebut mulia karena jabatan. Allah menyebut kita mulia karena Kristus hadir dan nyata melalui tindakan kita. Kursi VVIP bisa diberikan dunia, tapi kursi kerajaan surga hanya diberikan kepada mereka yang menghadirkan Kristus, menghadirkan damai sejahtera. Jika Anda terberkati, silakan subscribe, like, dan bagikan kepada pribadi kaya dan gereja mapan yang masih diam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.